Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Kiflan Zain yang dituntut 7 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 20 Agustus 2021. Jaksa menilai Kiflan Zain terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait kepemilikan senjata api tanpa izin. Jaksa meyakini Kiflan membeli senjata dan peluru secara ilegal pada Mei 2018 sampai Juni 2019. Selain tuntutan 7 bulan penjara, jaksa juga meminta agar Kiflan Zain segera ditahan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Kasus yang menjerat Kiflan Zain ini terkait dengan aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di Jakarta pada 21 sampai 22 Mei 2019. Kiflan Zain memang sering tampil di hadapan publik dengan begitu banyak kontroversi, termasuk tentang peristiwa Mei 1998. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dalam suasana itu, nama Pangkostrat Prabowo Subianto dan Kepala Staf Kostrat Kiflan Zain muncul ke permukaan karena pasukan Kostrat berada di sekitar Monas, Istana Presiden, dan kediaman B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan. Saat itu, Maijen TNI Kiflan Zain bersama Maijen TNI Mukhdi PR sebagai Komandan Jenderal Kopassus mendapat tugas dari Pangkostrat Prabowo untuk menghadap Presiden B.J. Habibie di rumahnya untuk membawa surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Surat itu berisi usulan pemisahan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima Besar, serta berisi saran agar Jenderal TNI Subagio HS diangkat sebagai Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto menjadi Menteri Hankam, dan Letjen TNI Prabowo Subianto menjadi Kepala Satuan Angkatan Darat. Selain itu, Kiflan dan Mukhdi juga membawa surat dukungan 320 ulama Jawa Timur yang mendukung Habibie. Presiden Habibie saat itu sempat menyetujui pemisahan jabatan tersebut. Namun sebagaimana pernah diungkapkan, Jenderal Wiranto menolak pemisahan jabatan itu karena merasa khawatir akan menimbulkan dualisme kepemimpinan. Akhirnya Habibie menetapkan Wiranto merangkap kedua jabatan itu. Pada 20 Juni 1998, Kiflan harus meletakkan jabatan Kepala Staf Kostrat dengan tuduhan ikut membahas keabsahan jabatan Habibie dan perubahan UUD 1945 di Hotel Regan. Kiflan juga pernah mengungkap tentang keberadaan PAM Swakarsa yang menjadi cikal bakal Front Pembela Islam atau FPI. Menurut Kiflan, perekrutan PAM Swakarsa itu atas perintah Wiranto dan diketahui oleh Kapolda Metro Jaya Maijen Pol Nugroho Jayusman dan Pangdam Jaya Maijen Jaya Suparman. Namun dalam buku bertajuk Bersaksi di Tengah Badai, Wiranto menyangkal keras keterlibatannya dalam PAM Swakarsa. Kiflan Zain lahir di Langsa, Aceh pada 24 Desember 1946. Ia merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1971 dan memilih pengabdian di Kesatuan Infanteri Baret Hijau. Pada masa kampanye Pilpres 2009, Kiflan Zain menjadi tim sukses SBY Budiono. Kemudian pada 2016, ia menjadi negosiator penting yang berhasil membebaskan 14 WNI dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf Filipina. Pada April 2019, namanya menjadi perbincangan dalam video di media sosial karena dirinya adu mulut dengan Wiranto soal dalang kerusuhan 1998. Pada 10 Mei 2019, Kiflan dicegah untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus penyebaran berita bohong. Kemudian pada 27 Mei 2019, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar, dan kasus lain yang juga menimpa Kiflan adalah dugaan perencanaan pembunuhan beberapa tokoh politik dan kasus kepemilikan senjata ilegal.
Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Kiflan Zen. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.